Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai tipe data di JavaScript. Untuk pertamanya saya bikin dulu untuk file projectnya. Nah seperti ini, lalu title-nya saya ubah menjadi tipe data JavaScript. Nah seperti ini. Nah selanjutnya saya mau bikin untuk judulnya dulu menggunakan H1, yaitu tipe data JavaScript. Nah, jadi tipe data JavaScript ini yang pertama ada tipe data string. Tipe data string ini untuk teks. Contohnya seperti ini. Saya bikin untuk HTML-nya dulu. Seperti ini, P-nya kita kasih ID. ID-nya string, tapi kontennya saya kosongin. Nanti saya isi menggunakan JavaScript. Nah, selanjutnya ada tipe data number. Tipe data number ini untuk angka. Sama P-nya saya kosongin dulu kontennya. Lalu ada tipe boolean. Boolean ini bernilai hanya true, all, false. Nah, selanjutnya ada tipe data array. Array ini merupakan kumpulan data-data. Nah, ini kan masih kosong, jadi mau saya isi menggunakan JavaScript. Nah, di sini kita menggunakan TypeScript. Nah, lalu var nama untuk menyimpan variabel nama. Di sini saya kasih nilainya itu Hana Oli Arif. Nah, dokumen get element by ID ini kita ambil dulu ID yang namanya string. Lalu ID yang udah kita ambil, kita selipkan HTML. Nah, kita nyelipin variabel nama. Variabel nama ini kan berisi Hana Oli Arif. Jadi di sini saya tambahkan nama saya adalah variabel nama. Nah, karena variabel namanya ini Hana Oli Arif, jadi nama saya adalah Hana Oli Arif. Untuk selanjutnya adalah tipe data number. Tipe data number ini untuk angka. Di sini saya buat variabelnya dulu. Variabel angka saya kasih nilai 10. Untuk variabel angka ini tidak usah menggunakan tanda kutip. Nah, seperti ini sama saja untuk manggilnya juga menggunakan inner HTML. Nah, coba di sini saya kasih angka 1 10, angka 2-nya ini 40. Nah, variabel jumlah ini angka 1 ditambah angka 2. Nah, jadi 50 kan. Tapi jika kita masukkan kutip, dia jadinya 1040 karena kebacanya itu teks. Jadi tidak bisa dijumlahkan kalau teks tuh. Nah, selanjutnya ada yang namanya tipe data boolean. Contohnya seperti ini, saya memiliki var lampu nyala bernilai true. Jika if ini bernilai true ya, jika bernilai true, maka kita ambil ID yang namanya boolean, terus kita selipkan HTML, kita selipkan teks yaitu lampunya nyala. Nah, tapi jika bernilai false, else itu bernilai false, kita ambil dulu ID-nya yang namanya itu boolean, terus kita selipkan HTML, kita selipkan lampunya mati. Karena lampunya itu nyala bernilai true, maka yang muncul itu adalah lampunya nyala, karena if ini bernilai true. Nah, jadi if ini akan dikerjakan. Tapi jika saya ganti menjadi false, berarti kan else ini bernilai false ya. Jadi nanti akan lampunya mati seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada tipe data array. Tipe data array ini kan merupakan kumpulan data-data ya. Jadi di sini kita menggunakan kurung siku kotak. Seperti ini. Nah, untuk isinya itu bisa campuran, bisa kita campur string dengan number seperti ini. Nah, di sini untuk memanggilnya sama juga. Kita ambil ID-nya lalu kita selipkan HTML-nya. Nah, ini akan muncul semua data array-nya. Selanjutnya penjelasan mengenai komen. Komen ini untuk catatan agar tidak terbaca kodenya. Jika komen ingin satu baris, kita menggunakan CTRL garis miring. Tapi jika menggunakan banyak baris, kita menggunakan garis miring bintang, lalu isi kontennya, lalu bintang lagi, baru garis miring seperti ini. Nah, ini kita tutup menggunakan bintang garis miring. Nah, jadi kodenya itu tidak akan terbaca. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai array. Array ini kan merupakan kumpulan data-data ya. Di sini saya buat file barunya dulu, masih kosong seperti ini. Nah, sini saya bikin penjelasan array judulnya.
Nah, di sini saya bikin tag p kosong yang datanya nanti mau saya isi menggunakan di JavaScript. Nah, di sini saya bikin untuk variabel arraynya dulu. Di sini saya kasih nama variabel buah buat kumpulan data-data buah. Di sini saya kasih nama anggur, pisang, lalu apel dan nanas. Nah, sudah seperti ini. Jika kita ingin menampilkan, kita ambil ID-nya dulu yang mau kita gunakan. Di sini saya menggunakan ID array, lalu kita selipkan HTML. Nah, seperti ini. Jadi nanti semua nama-nama buah ini akan tampil di browser. Seperti ini. Lalu selanjutnya saya ingin menambahkan data di paling belakang. Berarti setelah nanas. Saya ingin menambahkan data baru. Nah, untuk menambahkan data baru di bagian terakhir kita menggunakan yang namanya push. Kita masukkan variabelnya, kan namanya variabel buah. Habis itu push, lalu kita masukkan data yang ingin kita tambahkan. Saya ingin menambahkan melon. Lalu saya ambil ID array, lalu saya selipkan HTML. Nah, jadi melon ini akan muncul di paling terakhir. Nah, selanjutnya itu saya ingin menghapus di bagian data terakhirnya. Jadi si nanas ini ingin saya hapus. Untuk menghapus data terakhir itu menggunakan pop. Kita ambil variabelnya dulu, buah.pop, lalu kita ambil ID-nya yaitu array. Nah, selanjutnya kita selipkan variabel buah. Nah, seperti ini. Yang tampil tuh hanya anggur, pisang, dan apel. Karena nanasnya sudah kita hapus menggunakan pop. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengubah halaman indeks, jadi di array ini kan indeksnya dimulai dari 0 ya. Jadi anggur 0, pisang 1, apel 2, dan nanas indeks ketiga. Contohnya, di sini saya ingin mengubah indeks 1, yaitu pisang kan, menjadi semangka. Nah, nanti jadinya tampilnya itu anggur, semangka, apel, dan nanas. Karena indeks satunya ini kita ubah nilainya menjadi semangka. Nah, seperti ini. Pisangnya jadi kita ubah. Nah, untuk selanjutnya saya ingin menyisipkan elemen. Saya ingin menyisipkan itu di antara di indeks ke-1 setelah indeks 0. Saya ingin menambahkan data markisa. Nah, untuk menyisipkan elemen itu menggunakan splice. Nah, seperti ini. Jadi markisa ini ada di indeks pertama setelah indeks ke 0. Nah, selanjutnya ada memanggil salah satu indeks. Jadi saya ingin menampilkan misalnya hanya indeks ke 1 misalnya. Jadi yang tampil tuh hanya pisang saja. Jika saya ganti indeks 0, maka yang tampil anggur aja. Lalu selanjutnya ada variabel. Di sini saya buat dulu untuk file barunya. Nah, di sini saya buat untuk judulnya dulu menggunakan H1 jenis-jenis variabel di JavaScript. Jadi di JavaScript ini variabel ini ada var, ada let, dan juga ada yang namanya const. Nah, seperti ini. Nah, jika var ini digunakan untuk mendeklarasikan suatu variabel, dan variabel ini bisa kita ubah nilainya. Contohnya itu seperti ini. Kita bikin dulu text scriptnya untuk JavaScript. Nah, karena variabel, jadi sini saya menggunakan var. Saya kasih nama varnya itu nama. Var nama ini kan Hana ya. Terus saya coba tampilkan di konsol variabel nama. Nah, ini kan muncul nanti bakal muncul itu yang namanya Hana ya, karena di sini kita ngekonsol variabel nama. Tapi kalau saya namanya saya kasih data baru misalnya Aulia. Nah,
berubah menjadi aulia. Jadi variabel ini bisa kita ubah nilainya seperti ini. Nah, kalau let ini juga hampir sama seperti variabel, bisa kita ubah-ubah datanya. Nah, contohnya seperti ini. Saya komen dulu biar tidak terbaca. Nah, di sini saya menggunakan let umur. Misalnya let umurnya 20. Terus saya konsolok lagi variabel let umurnya. Nah, ini kan muncul 20. Dan selanjutnya umurnya itu mau saya ganti nilainya menjadi 10. Maka yang tampil tuh menjadi 10 dia. Bisa diubah datanya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya cons. Cons ini kita gunakan ketika kita tahu variabelnya ini sudah tidak akan diubah-ubah. Karena cons ini tidak bisa diubah seperti var dan let. Contohnya seperti ini. Saya buat cons dulu, misalnya cons alamat, saya kasih Depok. Lalu saya tampilkan di console log alamat. Maka ini akan muncul Depok kan, seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya alamat ini saya ubah misalnya jadi Jakarta misalnya. Nah, ini bakal error. Seperti ini. Karena cons ini sudah tidak bisa diubah-ubah. Nah, selanjutnya apa sih bedanya var sama let? Jadi var sama let ini perbedaannya ada di cakupannya. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya var ini bisa diakses di mana aja di dalam fungsi yang sudah kita bikin. Tapi kalau misalnya let itu hanya bisa di dalam cakupan bloknya aja, di dalam kurung kurawal saja. Contohnya seperti ini. Saya miliki if true, kita kasih buat dulu variabelnya. Variabel nama var saya kasih nilai Hana. Terus nama let saya kasih nilai Aulia. Nah, ini kan dua-duanya di dalam kurung kurawal ya. Tapi jika saya konsolok nama var, nah dia muncul. Padahal nama var ini ada di dalam kurung kurawal kan. Tapi jika saya menggunakan nama let, dia error. Karena tidak bisa mengambil. Karena let ini ada di dalam kurung kurawal. Nah, ini perbedaan antara variabel dan let. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.